Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, eh, kami akan menjelaskan hasil tugas besar kami. Di sini kami membahas jenis-jenis bakteri baik. Oke, perkenalkan nama saya Syauki Nuzul Albahi. Di proyek tugas besar ini saya bertugas mendesain materi. Kemudian ada teman saya, Yuda Rinaldi. Di sini saya mendesain kerangka awal dari tugas besar ini dan teman saya Saya Jericho. Yeriko Rosanta berperan sebagai melanjutkan kerangka akhir dan finishing. Oke, lanjut. Iya, di Untuk sini, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yaitu. oke. Bakteri terdapat dua jenis, yaitu pertama ada bakteri baik dan bakteri jahat. Ah, bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain Archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Kali ini untuk tugas kelompok kami menjelaskan bakteri baik. Dan kami juga sudah merangkum seluruh bakteri baik. Yang pertama ada Streptococcus thermophilus, yaitu merupakan salah satu jenis bakteri baik yang relatif mudah ditemukan pada makanan sehari-hari. Pasalnya, banyak produsen olahan makanan maupun minuman berbahan dasar susu yang menggunakan Streptococcus thermophilus sebagai bahan campuran. Yang kedua ada Bifidobacterium bifidum. Ini setidaknya ada 30 jenis Bifidobacterium yang sudah teridentifikasi. Salah satunya adalah Bifidobacterium, di mana pada tahun 2011 bakteri ini diklaim mampu mencegah eksim pada bayi bila dikonsumsi beras bersama L. Acidophilus serta membantu meredakan gejala irritable bowel syndrome atau IBS. Perlu diketahui bahwa IBS merupakan sindrom pada usus besar dengan gejala diare, kambung, kram, serta konstipasi. Yang ketiga ada Bifidobacterium infantis. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal Good Microbes, Bifidobacterium infantis merupakan jenis bakteri baik yang memiliki potensi untuk meredakan gejala peradangan pada usus besar serta penyakit kulit psoriasis. Yang keempat ada Bifidobacterium animalis. Bakteri baik ini yang bisa membantu kesehatan sistem pencernaan. Prebiotik ini bertugas untuk melawan bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Nah, manfaat dari bakteri ini paling menonjol pada kasus diare, rotavirus. Bahkan bakteri Bifidobacterium animalis sering digunakan untuk terapi orang dengan sindrom iritasi usus besar atau konstipasi kronis. Yang kelima ada Bifidobacterium lactis. Bakteri ini hanya bermanfaat untuk menyehatkan pencernaan si kecil, tetapi juga berperan dalam mengendalikan kadar kolesterol sehingga kesehatan jantung si kecil tetap terjaga. Yang keenam ada Lactobacillus rhamnosus. Itu merupakan bakteri baik yang bermanfaat untuk mencegah infeksi gusi, mengatasi gejala gangguan pencernaan, dan menjaga kesehatan usus. Selain itu, Lactobacillus
Khusus ini juga dapat mengatasi diare pada anak. Yang ketujuh adalah Lactobacillus acidophilus, yaitu kita bisa temukan pada beberapa produksi kedelai yang sudah difermentasikan sebagai yogurt dan juga bisa berperan dalam mencegah dan menangani diare yang dialami anak-anak maupun orang dewasa. Yang kedelapan ada Lactobacillus salivarius. Itu merupakan salah satu mikroba yang muncul paling awal di dalam usus dan rongga mulut setelah si kecil lahir. Terlepas dari itu, bakteri yang bisa ditemukan dalam produk fermentasi ini berperan dalam membantu menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori yang merupakan bakteri pemicu tukak lambung. Dan yang terakhir adalah Lactobacillus plantarum, atau bisa juga ditulis L. plantarum, adalah bakteri baik yang berguna untuk menghambat pertumbuhan mikroba penyebab penyebab perut kembung dan bermanfaat juga bisa membantu sistem pertahanan imun ini. Kerap kali dimanfaatkan untuk membuat acar sayur atau biang roti oleh para pedagang. Selanjutnya ada sedikit penjelasan video tentang Dalam dunia kesehatan, sering sekali dibahas tentang virus dan bakteri. Keduanya merupakan sebuah organisme biologis dan kimia. Banyak orang awam yang menganggap virus dan bakteri itu sama, padahal antara virus dan bakteri itu berbeda. Nah, apa saja perbedaan itu? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Secara hakikat, virus adalah suatu mikroorganisme yang memiliki ukuran jauh lebih kecil dari bakteri, yang dimana virus tidak dapat bereproduksi secara terpisah dari sebuah sel yang hidup. Virus membutuhkan sel hidup yang akan digunakan sebagai sarana kimiawi agar tetap hidup dan berkembang biak. Virus secara otomatis memiliki navigasi untuk menyerang sel hidup yang sehat untuk dijadikannya inang. Biasanya, virus sendiri mengandung asam nukleat seperti DNA atau RNA, namun jumlahnya tidak banyak. Sedangkan bakteri adalah mikroorganisme yang tidak memiliki inti sel. Bakteri ini dibagi menjadi dua, yaitu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dan bakteri yang dapat memberikan manfaat. Perbedaan yang mendasar dari virus dan bakteri adalah virus harus membutuhkan sel hidup yang sehat untuk bereproduksi, sedangkan bakteri tidak memerlukan sel hidup untuk bereproduksi dengan cara membelah diri dan dapat dilakukan pada berbagai macam lingkungan. 2. Bakteri baik dan virus baik. Jumlah dari bakteri baik lebih banyak daripada virus baik. Banyak sekali bakteri yang dapat digunakan dan bermanfaat untuk kehidupan manusia seperti menghasilkan keju, yogurt, kecap, dan lainnya. Tidak hanya dalam hal makanan saja, bakteri juga bisa digunakan untuk pengolahan limbah secara alami sehingga tidak mengganggu ekosistem yang ada. Selain itu, ada beberapa jenis bakteri yang dapat dimanipulasi untuk menghasilkan protein tertentu yang bermanfaat pada bidang medis dan pengobatan. Sedangkan virus memiliki sifat kebalikannya. Manfaat dari virus yang paling besar adalah membantu para ilmuwan untuk menciptakan antivirus yang hanya bisa digunakan untuk melawan virus itu sendiri yang biasa disebut dengan vaksin. 3. Penyakit yang ditimbulkan. Virus sendiri memiliki navigasi untuk merusak sel hidup yang sehat. Beberapa penyakit mematikan berasal dari virus seperti HIV, Ebola, kanker, flu burung, rabies, dan lainnya. Dari beberapa penyakit mematikan belum ditemukan vaksinnya. Virus sendiri berbeda dengan bakteri yang dimana kemampuan dalam bermutasinya tidak sekuat virus. Memang ada beberapa penyakit yang diakibatkan bakteri bisa berujung fatal. Namun dengan penanganan medis yang tepat, penyakit yang diakibatkan bakteri bisa disembuhkan dengan baik. Beberapa penyakit yang diakibatkan oleh bakteri antara lain sepsis, meningitis, leptospirosis, tuberkulosis, dan lain sebagainya. 4. Penanganan. Penanganan dari penyakit yang diakibatkan dari virus dan bakteri pun berbeda. Penyakit yang berasal dari virus hanya bisa disembuhkan jika sudah ditemukan vaksinnya.
Namun jika belum ditemukan vaksinnya, hanya akan diberikan obat-obatan yang hanya sebagai penghilang gejala dan bukan sebagai pembunuh virus. Sedangkan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri bisa disembuhkan dengan antibiotik. Antibiotik sendiri akan berguna untuk menekan pertumbuhan bakteri sehingga dengan perlahan bakteri akan mati. Antibiotik akan bekerja dengan efektif untuk penyakit yang diakibatkan bakteri dan tidak akan efektif pada penyakit yang diakibatkan oleh virus. 5. Statusnya. Bakteri sudah dapat dipastikan termasuk dalam makhluk hidup walaupun struktur organnya sangat sederhana. Bakteri bisa disebut makhluk hidup karena bisa melakukan banyak hal tanpa harus berada pada sel hidup yang sehat, serta dapat bereproduksi tanpa harus berada pada inangnya. Berbeda dengan virus, walaupun bisa dianggap makhluk hidup karena memiliki sedikit asam nukleat DNA atau RNA, namun juga dianggap bukan sebagai makhluk hidup karena tidak dapat bereproduksi tanpa bantuan sel hidup yang sehat. Virus sendiri tidak akan melakukan apapun sampai memasuki sel hidup yang sehat. Kemudian untuk tutorial garis besar pembuatan tugas besar akan dijelaskan oleh Yuda Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuda Rinaldi akan menjelaskan tutorial pembelajaran multimedia interaktif dari kelompok 10. Di sini ada 4 scene, yaitu opening, menu materi, sama about. Di scene opening, di sini saya buat background dari aplikasi Canva, lalu saya import ke library, terus saya masukin ke halaman kerja. Adapun ada layer loading. Nah, loading di sini saya animasikan. Terus ada start now. Start now ini ketika loading selesai, terus muncul button start. Terus ada bakteri, layer bakteri 1 ini, bakteri saya animasikan ke dalam halaman kerja. Terus ada scene menu. Nah, di scene menu ini terdapat 3 button. Nah, masing-masing button ini beranda ini kalau masuknya ke halaman scene opening. Terus scene materi ini masuknya ke scene menu materi. Terus ada tombol about, di sini masuknya ke scene about yang menjelaskan kelompok 10. Terus ini button materi masuk ke menu materi. Nah, di menu materi ini terdapat banyak layer, yang terutama background, terus button, terus 1 sampai 9 ini adalah sub menu materi kelompok kita. Di sini ada button, back button, terus di sini ada bakteri tengah. Saya animasikan classic twin, terus layer 1, 2, 3 sampai 9 ini animasi dari tombol-tombol materi kelompok 10. Adapun submenu ini saya desain pakai Canva, terus saya masukin ke library, import library, terus masukin ke halaman kerja. Nah, habis itu ketika semuanya udah selesai, di sini ada more info. More info ini adalah untuk ke video ini. Nah, selanjutnya submenu ini 1 sampai 9 masuk ke sini, ke bagian materi-materi ini. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk
kesimpulan dari tugas besar kami ini akan dijelaskan oleh Yuda Rinaldi. Silakan. Adapun kesimpulan dari tugas besar kelompok kita yaitu bakteri baik di dalam tubuh manusia antara lain bisa membantu mengatur kekebalan tubuh, tubuh si kecil sehingga tidak mudah sakit, membantu mencerna ASI yang notabene merupakan salah satu sumber nutrisi sebagai pencerna serat yang menghasilkan asam lemak rantai pendek, serta membantu untuk mengontrol kesehatan otak. Selain berfungsi di atas, bakteri di dalam tubuh juga memiliki fungsi lain, mulai dari berperan dalam mengurai makanan di saluran pencernaan usus kecil yang tidak bisa dihasilkan oleh lambung, membantu melawan mikroorganisme yang merugikan, menjaga keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat, dan juga membantu memproduksi vitamin B dan vitamin K. Itulah beberapa contoh bakteri baik dan bakteri yang bisa berkembang di dalam tubuh manusia. Agar bisa mendapatkan manfaat dari bakteri baik, kita bisa menambahkan berbagai macam makanan sehat seperti yogurt, tempe, kimchi, atau susu ke dalam menu sehari-hari. Sekian untuk presentasi hasil tugas besar kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.